membicarakan mengenai faktor-faktor kualitas software. Nah guys, jadi ada seorang tokoh bernama McCall. Dia memfokuskan ya untuk bagaimana kita melihat software tersebut berkualitas. Jadi ada 3 karakteristik ya, atau yang kita sebut dengan McCall's triangle of quality. Jadi segitiga kualitas software dari McCall's. Nah, itu apa aja? Jadi yang pertama adalah product. Ya, di sini product operation. Kemudian yang kedua adalah product revision. Dan yang ketiga adalah product transition. Nah, ya. Jadi ini cukup terkenal nih mengenai McCall's triangle of quality. Jadi tentang segitiga kualitas. Nah, product operation ini adalah sifat-sifat operasional dari software. Apa aja tuh sifat-sifatnya? Ya, jadi ada beberapa, nanti gue jelaskan. Nah, apalagi nih? Ada product revision dan product transition. Kalau product revision tentang kemampuan software untuk menjalani perubahan atau revisi. Nah, untuk product transition adalah kemampuan software pada saat penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Nah, Bulan akan gambarkan ya bagaimana triangles of quality-nya McCall's. Jadi segitiga kualitas dari McCall. Bulan gambarkan di sini. Kita akan bikin segitiganya. Nah, di bawah ini adalah product operation. Ya, kemudian di samping di sini kita ngomongin tentang product revision, dan di sini adalah product transition. Nah, apa saja sih sifat-sifat operasional dari software atau kita sebut dengan product operation ini? Ini bagiannya banyak nih ya. Jadi di sini ada beberapa hal, yaitu correctness. Kemudian kita ketemu dengan usability. Lalu efisiensi. Kemudian kita ketemu lagi nih dengan reliability dan integrity. Ini bagian dari product operation, ya, bagian bawah dari segitiga kualitas. Kemudian untuk yang product revision kita akan ketemu di sebelah sini ya guys. Maintainability. Lalu apalagi kita mau ngomongin tentang flexibility. Dan testability. Nah, sebelah sini bagian dari product revision. Jadi kemampuan software untuk menjalani perubahan atau revisi itu dipengaruhi oleh maintainability, flexibility, dan testability. Nah, kita lanjut sisi sebelah sini ya. Menurut McCall's adalah product transition.
decision. Apa saja? Oke, di sini ada port ability. Kemudian kita ketemu dengan reuse ability. Dan interoperability. Nah ini ya, ini merupakan segitiga kualitas menurut Nichols. Ya. Bulan akan coba jelaskan satu persatu dari ini, ya. Pertama kita biasa di product operation dulu, ya, sifat-sifat operasional dari suatu software. Ada correctness, ya, artinya software yang disebut dengan berkualitas dalam segitiga kualitas ini itu harus correctness, sesuai dengan spesifikasi, ya, correct, ya, sesuai dengan speknya. Jadi software yang kita buat kalau memang speknya yang diminta oleh user atau pelanggan itu ada 5 hal, 10 hal, atau 15 hal, kita penuhi itu. Dan benar-benar jalan semua. Benar-benar berfungsi semuanya. Ya, itu correctness. Bagaimana dengan usability? Usability sama seperti user friendly, jadi mudah untuk digunakan oleh user. Nah, biasanya kita melihatnya dari sisi ergonomis nih di sini. Artinya pada saat user menggunakan program atau software yang kita buat, mereka nyaman karena mudah digunakan, mudah dimengerti, mudah dipelajari, dan mereka merasa bahwa ini lebih enak lah ya pada saat dioperasikan. Usability. Nah, bagaimana dengan efisiensi? Pada saat kita membuat program atau software, kita harus tahu ya bahwa kita harus seefisien mungkin menggunakan kode-kode program, menggunakan sumber daya komputer, entah itu bahasa pemrogramannya, ya, entah itu kita mau efisien dari sisi sistem operasinya, dari teknik pemrogramannya, atau mungkin dari desain softwarenya. Nah itu harus pakai efisiensi, harus kita gunakan seefisien mungkin. Kemudian ada reliability, ya, itu tentang keandalan atau validitas. Jadi harus bisa menghandle apabila misalnya ada error ya pada saat pelayanan atau penyediaan layanan di software kita ada error, jadi kita sudah punya databannya. Bagaimana caranya untuk memecahkan ini? Gitu ya. Jadi ada andal bahwa software yang kita buat itu valid, andal, dapat diandalkan. Nah itu reliability. Nah bagaimana dengan integrity? Integrity berkaitan dengan keamanan. Ya, jadi mencegah akses pihak-pihak atau orang-orang yang tidak berkepentingan itu tidak usah masuk, tidak usah mengakses software kita, karena setiap software yang kita sudah buat sudah tahu ya hak aksesnya misalnya siapa, apakah 3 orang, apakah 5 orang. Selain itu, misalkan kita tidak boleh. Ya. Nah itu dari sisi keamanan, integrity. Nah ini correctness, usability, efficiency, reliability, dan integrity masuk ke dalam product operation. Nah, bagaimana dengan product revision? Nah, product revision itu terdiri atas ini. Maintainability, flexibility, testability. Maintainability berarti apa? Usaha yang dibutuhkan untuk kita bisa mengidentifikasi nih, sebenarnya ada kesalahan nggak? Ada kegagalan nggak? Ketika ditemukan, maka kita harus perbaiki, maintain. Harus kita perbaiki, dan setelah diperbaiki, kita verifikasi bahwa perbaikan telah dilakukan. Ya, maintain. Termasuk dalam perawatan ya. Jadi kita menemukan error, ya kita solving. Ya, kita selesaikan, kita perbaiki error tersebut, dan kita verifikasi, kita yakinkan bahwa sudah selesai problemnya. Ya, maintain ini. Bagaimana dengan product revision yang flexibility? Artinya usaha yang dibutuhkan untuk software tersebut dapat dimodifikasi ya atau dikembangkan. Tidak boleh kita membuat software atau program yang sudah fix nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jangan, karena apa? Harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, keinginan dari konsumen ya, kemudian dari tren pasar.
Jadi sehingga program atau software itu bisa dimodifikasi. Ya. Lanjut apa lagi? Mengenai product revision ada test ability. Usaha yang dibutuhkan untuk menguji atau mengetes ya sampai sejauh mana program kita sesuai. Dan kita jamin bahwa program kita memang sudah sesuai dengan yang kita sudah harapkan, dengan yang kita sudah inginkan. Ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan dari software itu. Ya, test ability, dites. Next, kita lanjut ke product transitions. Kita ketemu dengan portability, reusability, dan interoperability. Jadi untuk portability itu adalah usaha yang digunakan atau yang kita harus lakukan atau kita butuhkan biasanya untuk apa nih? Port, mentransfer program kita dari lingkungan yang satu ke lingkungan lainnya. Port ya, jadi seperti portal gitu ya, seperti jembatan ya. Jadi kita mau menghubungkan dari environment yang satu ke environment lain. Portability. Nah, untuk reusability adalah usaha yang kita butuhkan ya, untuk kita bisa yakinkan bahwa program kita bisa dijalankan pada aplikasi yang lain. Reusability. Nah, kalau untuk interoperability adalah usaha yang dibutuhkan untuk kita bisa menghubungkan software atau interface dengan yang lain. Interoper. Nah, jadi seperti itu. Oke guys, yang kalian perlu ingat adalah mengenai ini, segitiga dari kualitas, terutama yang punya macro. Ya, jadi ada 3, diingat: product operation, product revision, product transition. Operasi, revisi, transisi. Ya, dan masing-masing punya juga turunannya. Oke, perlu diingat product operation ada correctness, usability, efficiency, reliability, integrity. Oke, untuk product revision ada maintainability, flexibility, testability. Jadi ini hal-hal tentang revisi atau perubahan-perubahan. Nah, kemudian untuk transisi apa? Ya, jadi bisa digunakan dari satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, kemudian bisa digunakan ke aplikasi yang lain, kemudian bisa juga digunakan untuk menghubungkan di antara software atau interface yang satu dengan yang lain. Portability, reusability, dan interoperability. Oke guys, itulah faktor-faktor kualitas software. Nah, sampai di sini nih kita di pertemuan 2 ini ya, sampai di the McCall's Triangles of Quality. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga di mata kuliah testing dan implementasi. Ya, dipelajari baik-baik, kemudian kalian pahami. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan bulan untuk kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.